Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairul hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ibu-ibu sekalian yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia pada pagi hari ini, yang mana atas limpahan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala semata, sehingga bisa kita lanjutkan kajian kita surat An-Nisa ayat pinten 76. Kemarin telah kita bahas penjelasan tentang surat An-Nisa ayat 76 dan belum selesai nggih. Mari kita lanjutkan membaca kembali surat An-Nisa ayat 76. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut faqatilu awliya asy-syaitan inna kaidasy syaitani kana dha'ifa. Monggo. Nggih, biasanya kan ngoten nggih. Orang-orang yang beriman, mereka berperang di jalan Allah, dan orang-orang yang kafir berperang di jalan Tauhid. Maka perangilah kawan-kawan setan itu, karena sesungguhnya hidayah setan itu lemah. Oke. Nggih. Nah, kemarin telah kita pelajari apa makna tauhid, apa makna fisabilillah. Dan sekarang kita sampai pada akhir ayat, inna kaidasy syaitani kana dha'ifa. Karena sesungguhnya tipu daya syaitan itu adalah lemah. Jadi yang namanya syaitan itu punya kaidun, al-kaidu, yang diterjemahkan dengan tipu daya. Jadi kalau panjenengan ditanya, apa sih profesinya setan niku napa? Pekerjaannya setan niku napa? Ya, pekerjaannya setan adalah melakukan tipu daya terhadap manusia agar manusia melenceng dari jalan yang lurus. Salah satu cara mereka adalah dengan menggunakan al-kaid, tipu daya. Al-kaid adalah iqa'ud darari 'alal mar'i min haitsu la yash'uru. Al-kaidu, tipu daya, adalah menjerumuskan seseorang, memperdaya seseorang, atau ingin menimpakan bahaya kepada seseorang dengan cara yang orang itu tidak merasa, mboten sadar. Ya. Jadi dibujuki oleh setan apa nggih?
ditipu oleh setan, dijerumuskan oleh setan, tapi orang yang ditipu oleh setan ini dia tidak merasa. Dia tidak sadar kalau sedikit demi sedikit terjerumus dalam jerat-jerat setan. Jadi setan itu punya khutuwat, setan itu punya langkah-langkah, setan itu punya tahapan. Kan tidak ada orang itu moro-moro langsung ngajak berzina, itu tidak ada. Ada orang ketemu di jalan langsung ayo zina, enggak. Tapi dimulai dari kenalan dulu, medsosan dulu, WA-an dulu, kemudian goncengan dulu. Lama-lama banyak kholwat, kemudian terjadilah apa yang terjadi, terjadilah zina di antara mereka berdua. Jadi setan itu punya langkah-langkah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 168. Surat Al-Baqarah ayat 168, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyibah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Surat Al-Baqarah 168. Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Maka yang dinamakan dengan setan adalah musuh yang sangat nyata bagi anak Adam. Termasuk kula lan panjenengan niki keturunan Nabi Adam alaihissalam, bahkan seluruh manusia di dunia ini adalah keturunan Nabi Adam alaihissalam. Maka anak Adam ini punya musuh yang nyata. Siapa? Syaitan. Kalau syaitan itu adalah musuh, maka jangan diikuti, meskipun langkah awal saja jangan. Karena langkah awal itu sudah membahayakan. Kalau diikuti terus, maka dia akan terjerumus, dan dia akan jatuh dalam dosa, bahkan dosa yang sangat besar, bahkan bisa kekafiran, kekufuran, dalam keadaan dia tidak menyadari. Nah, oleh karena itu, di antara cara agar kita selamat dari tipu daya setan adalah makan makanan yang halal, bagaimana disebutkan dalam ayat yang mulia ini. Ya, kalau orang sudah kebanyakan makan yang haram, maka dia tidak peduli lagi dengan yang namanya halal dan haram. Sudah dia tidak takut lagi terhadap larangan-larangan Allah dan ancaman-ancaman Allah di dalam Al-Quran. Nah, maka dalam rangka membentengi diri dari godaan setan, maka perbuatan yang kita lakukan setiap hari, apa itu? Makan dan minum. Maka kita tidak makan dan tidak minum kecuali dari yang halal. Nah, karena setan itu mempunyai tipu daya, mempunyai langkah-langkah, nah, jadi terencana nih. Lalu bagaimanakah cara kita agar selamat dari tipu daya setan tersebut? Termasuk setan dari jenis manusia. Kan ayat yang kita baca ini, itu kan kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memerangi syaitan dan juga wakil-wakil syaitan atau pembela-pembela syaitan dari kalangan manusia. Lalu bagaimana cara kita agar bisa melawan mereka, agar kita selamat dari tipu daya mereka? Maka jawabannya ada pada surat Ali Imran ayat 100 kali dosa.
120. Surat Ali Imran ayat 120. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In tamsaskum hasanatun tasuhum wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a innallaha bima ya'maluna muhit." Jika kamu bersabar dan bertakwa, tipu daya mereka tidak akan memusnahkan kamu sedikit pun. Sungguh, Allah Maha mengetahui segala apa yang mereka kerjakan. Oke. Maka berdasarkan ayat ini, kalau kita ingin selamat dari tipu daya setan, resepnya apa? Wa in tasbiru wa tattaqu. Yaitu resepnya adalah sabar dan bertakwa. Kalau kalian sudah sabar dan bertakwa, la yadurrukum kaiduhum syai'a, niscaya tipu daya mereka tidak bakal bisa mendatangkan kemudaratan kepadamu sedikit pun. Tapi syaratnya harus sabar dan bertakwa. Kalau kita nggak sabar, ya dan tidak bertakwa, maka sangat mudah terjatuh ke dalam tipu daya syaitan. Tentu, kita semua ini kan menginginkan persatuan kaum muslimin, kan gitu. Kita ingin Islam ini mulia. Kita ingin kaum muslimin itu bersatu di bawah kalimat la ilaha illallah, tiada Rabb yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tapi fenomenanya kaum muslimin banyak berselisih. Ya, saling mencaci, ya, saling menjatuhkan dan lain sebagainya. Kenapa? Karena tidak bertakwa, tidak bersabar dan tidak bertakwa. Dan musuh-musuh kaum muslimin memasukkan hal-hal kepada kaum muslimin yang menjadikan mereka itu semakin jauh dari sabar dan takwa. Salah satu caranya adalah dengan menyebarkan riba di antara kaum muslimin. Bagaimana kaum muslimin mau bersatu kalau masih mengamalkan riba di antara kaum muslimin? Jadi kan utang di dalam Islam itu kan sudah distempel sebagai akad tabaruat, akad sosial. Jadi kalau seseorang ngutangi saudaranya, maka itu adalah akad sosial, tujuannya adalah nolong. Tidak boleh dikomersilkan sehingga orang yang harusnya ditolong tapi malah diambil keuntungan darinya. Akhirnya sosial di antara kaum muslimin menjadi renggang. Tetangga jauh, ya, pemerintah dengan masyarakat jauh. Kenapa? Karena sesuatu yang harusnya disikapi dengan sosial tapi dijadikan komersil. Jadi kan minimal kaum muslimin itu kalau nggak bisa membantu dengan memberikan misalkan, maka bantu dengan ngutangi. Lah ini jangankan memberikan, ngutangi saja tidak mau. Malah kalau ngutangi ditarik apa? Ditarik tambahan. Nah, maka yang seperti ini termasuk tipu daya setan sehingga kaum muslimin tidak mau bersatu karena tidak mau tolong menolong. Tapi kalau kaum muslimin sabar dan takwa, sabar dalam segala kekurangannya dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhi segala yang haram, menjauhi riba, menjauhi musik dan lain sebagainya, maka tidak akan mudah terjerumus ke dalam tipu daya setan, bahkan tidak
bahkan dijauhkan dari tipu daya syaitan. Ya. Jadi kan syaitan dan orang-orang kafir itu ingin mengadu domba di antara kaum muslimin. Bagaimana caranya? Ya dipecah dulu. Dijadikan antara kaum muslimin itu tidak harmonis dulu. Dengan apa? Dengan menjauhkan mereka dari syariat. Kalau seumpama syariat itu ditegakkan di antara kaum muslimin, maka kaum muslimin bersatu. Tapi kalau muslimin dijauhkan dari syariat Allah, maka tentu mereka akan saling berselisih satu sama lain. Nah. Ini penjelasan tentang surat An-Nisa ayat 76. Sebelum kita lanjutkan ke ayat 77, ada pertanyaan sampai sini Ibu? Tentang ayat 76. Dalam? Lanjut nggih. Kita lanjutkan surat An-Nisa ayat 77. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alam tara ilal ladzina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus salata wa atuz zakah falamma kutiba alaihimul qitalu idza fariqum minhum yakhshawnan nas ka khasyatillahi aw ashadda khasyatan wa qalu rabbana lima katabta alainal qital laula akhartana ila ajalin qarib qul mata'ud dunya qalil wal akhiratu khairul liman ittaqa wa la tuzlamuna fatila. An-Nisa ayat 77. Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang dikatakan kepada mereka, tahanlah tanganmu dari berperang, laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Ketika mereka diwajibkan berperang, tiba-tiba sebagian mereka berulang mati takut kepada manusia pemusuh, seperti takutnya kepada Allah. Bahkan lebih takut dari itu. Mereka berkata, ya Tuhan kami, mengapa engkau wajibkan berperang pada kami? Mengapa tidak engkau tunda kewajiban berperang pada kami beberapa waktu lagi? Katakanlah, kesenangan di dunia ini hanya sedikit, dan tidaklah itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa mendapat pahala untuk berperang, dan kamu tidak akan dizalimi sedikit pun. Nggih, barakallahu fikum. Di dalam tafsir Al-Wasit di Tantawi disebutkan bahwasanya wal istifhamu fi qoulihi ta'ala alam tara lit ta'jib. Istifham di sini dalam awal ayat ini, yaitu pertanyaan di sini, adalah untuk at-ta'ajjub, menunjukkan keheranan, menganggap aneh suatu hal. Kok ada kejadian seperti ini? Kok ada orang model begini? Nah, kira-kira seperti itu. Itu lit ta'ajjub, untuk menunjukkan keheranan. Ya, misalkan ya, ada kejadian, ada orang kaya raya, hartanya banyak, tapi kok korupsi. Itu kan terjadi, nggih. Dan itu ada. Nah, kemudian kita bertanya, kok ada orang seperti ini, kok ada? Padahal kita tahu jawabannya ada. Memang ada. Tapi kita bertanya dalam rangka menunjukkan keheranan, menganggap ini adalah suatu keanehan. Kok orang ini sudah kaya, hartanya banyak, kok masih korupsi? Kok ada orang model seperti itu? Lah, begitu pula dengan surat An-Nisa ayat 77 ini, yaitu mengungkapkan keheranan, sungguh aneh keadaan orang yang disebutkan dalam ayat ini. Siapa mereka? Yaitu alladzina qila lahum kuffu aydiyakum,
Yaitu orang-orang yang sebelumnya dikatakan kepada mereka, tahanlah tanganmu dari berperang. Wa aqimus sholata wa atuz zakata, dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Falamma kutiba alaihimul qitalu idza fariqum minhum yakhshawnan nas, namun ketika jihad sudah diwajibkan atas mereka, mereka menjadi takut kepada manusia sebagaimana takut yang seharusnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut kepada manusia sebagaimana takut kepada Allah, au asyadda khasyah, bahkan mereka itu lebih takut lagi. Mereka lebih takut kepada manusia melebihi takut mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maksudnya gimana nih? Jadi tahapan dakwah Rasulullah SAW itu kan secara umum ada 2 fase, nggih. Fase Mekah dan fase Madinah. Kalau dirinci lagi ada 4. Fase Mekah itu yang pertama adalah dakwah dengan sembunyi-sembunyi. Dakwah kepada orang terdekat. Rasulullah berdakwah kepada Khadijah, kepada Abu Bakar dan orang-orang terdekat, ya, tidak langsung disebarluaskan. Kemudian fase yang kedua yaitu dakwah dengan terang-terangan. Ya, disebarkan, mengajak seluruh manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fase kepinten Ibu? 3. Dalam? Oh, nggih. Oh, nggih. Nggih, kalau saya terlalu cepat jenengan kabari, nanti tak rem sedikit. Nggih, jadi kan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan hidup di tengah masyarakat jahiliyah. Jadi benar-benar jauh dari agama. Contohnya di Masjidil Haram banyak orang tawaf dengan telanjang. Ya. Dan itu terjadi di tengah-tengah kota Mekah. Bahkan di sekitar Ka'bah sendiri banyak berhala. Bahkan ada, ya, saking jahiliyahnya ada yang membuat Tuhan dari gelepung, kan gitu. Jadi kalau orang kaya mungkin bisa beli Tuhan yang bagus atau nyewa tukang pahat dari kayu yang bagus atau dari batu dipahat, oh Tuhannya ini agak mentereng. Tapi kalau orang-orang yang lemah nggak punya duit, maka bikin Tuhan dari gelepung atau dari korma, nah, dari panganan. Kalau lapar Tuhannya dimakan. Artinya kejahiliahan pada zaman itu tersebar luas, makanya dimulai dengan dakwah sembunyi-sembunyi dulu. Yaitu fase yang pertama. Kemudian setelah itu kemudian dilanjutkan dengan fase yang kedua, berdakwah dengan terang-terangan. Nah, ketika fase dakwah terang-terangan ini banyak orang tidak suka, ya. Kemudian banyak di antara orang-orang musyrik Mekah yang menyakiti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Ya. Kan mereka diperintahkan untuk nyembah Allah saja, jangan nyembah batu, jangan nyembah kayu, jangan nyembah berhala. Namun mereka tidak mau. Bahkan mereka membalas dengan fisik. Bukannya mereka membeli argumentasi, tidak, tapi mereka menyakiti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Bahkan ada yang terbunuh seperti Yasir. Nah, dalam keadaan seperti ini, ada sebagian manusia yang minta izin untuk jihad. Kenapa kita nggak jihad saja? Kenapa nggak perang saja? Kita lawan. Nah, seperti itu. Tapi mereka dikatakan kepada mereka, kufu aidiakum. Ojo dhisik, tahanlah tangan-tangan kalian. Berarti ini sekitar apa? Fase kedua.
Pada waktu itu belum ada perintah jihad, masih di awal-awal Islam, kaum muslimin masih lemah, kaum muslimin masih sedikit. Kalau dipaksa berperang, maka kaum muslimin bakal habis. Tapi apa perintah Allah? Wa aqimus sholata wa atuz zakah. Dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Pada fase kedua ini sudah ada sholat, ya. Tapi zakatnya belum ada seperti sekarang ini, karena zakat itu nanti akan disyariatkan di kota Madinah. Maksudnya zakat di sini adalah ya berbuat baik kepada fakir miskin. Tidak ada nisabnya, pokoknya mempererat hablum minallah dan hablum minannas. Jadi sholat itu kan yang paling mewakili hablum minallah. Ya, ibadah utama komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala, maksudnya beribadah pada Allah, itu adalah sholat. Dan untuk sama manusia itu adalah zakat. Jadi memperkuat keimanan kepada Allah dan memperkuat antara kaum muslimin. Itu dulu. Jangan minta perang dulu. Dan pada waktu fase kedua ini kaum muslimin lemah, ya, masih sedikit, tapi mereka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersabar, untuk sholat dulu dan menunaikan zakat. Meskipun sebagian orang sudah berapi-api ingin maju, ingin perang, ya, tidak peduli apa yang terjadi. Nah, seperti itu. Itu ketika fase kedua di Mekah. Nah, kemudian setelah hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemana hijrahnya ibu? Ke kota Madinah. Fase yang ketiga setelah itu, setelah kaum muslimin mempunyai daulah, setelah kaum muslimin dipimpin oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kota Madinah, maka diizinkan untuk perang bertahan. Ya, sementara, okay? Jadi kalau diserang oleh musuh ya bertahan. Perang defensif. Namanya perang defensif. Jadi, dan ini kewajiban kita semua. Kalau kita mempunyai negara kita dulu misalkan, ya, kalau pendahulu kita dijajah oleh negeri Belanda, dulu dijajah oleh Jepang, maka kaum muslimin mempunyai kewajiban untuk mempertahankan negara-negara kaum muslimin. Nah, kemudian fase yang terakhir itu adalah jihad ofensif. Jihad keluar dengan menyerang orang-orang musyrikin yang telah menzalimi kaum muslimin. Ini adalah fase yang keempat. Nah, konteks ayat ini, surat An-Nisa ayat 77 yang kita pelajari ini adalah celaan menganggap aneh kepada sebagian orang yang dulu berapi-api, semangat sekali minta jihad, begitu sekarang jihad sudah diwajibkan, mereka malah mereka tiba-tiba semangatnya padam, mereka adem ayem alias melempem. Nah, kalau bahasa kita begitu. Kalau dulu ayo kita perang, padahal belum waktunya. Sekarang sudah diwajibkan berperang, tapi mereka malah menghilang. Nah, ini yang seperti ini dicela oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Nah, maka kita itu kalau dalam keadaan damai, alhamdulillah seperti negeri kita ini dalam keadaan damai, maka kita bersyukur. Tidak perlu minta, ya Allah bukalah peperangan agar saya bisa berjihad, tidak. Kalau memang negeri kita negeri aman, disyukuri, banyak beribadah, banyak berdakwah. Alhamdulillah, ya, kita mau ngaji sehari 7 kali, apa ada yang ngelarang ibu-ibu? Halo? Mboten wonten. Ibu-ibu mau sedekah misalkan sehari 1 juta, ada yang ngelarang? Enggak ada. Cuma kita sendiri sing aras-arasan kan ngoten nggih. Dulu sahabat Abdullah ibnu Mas'ud di tengah kota Mekah itu baca Al-Quran dijotosi, ya, digebuki sama orang-orang
musyrik, tapi beliau tetap membaca Al-Quran. Nah kita sekarang mau membaca Al-Quran 1 hari 10 jam. Di mana? Di masjid, di kendaraan, di tempat-tempat umum. Kalau kita baca Al-Quran, apakah ada yang ngebui? Apa ada dijewer sama orang di pinggir jalan? Tidak ada. Tapi kita sendiri yang aras. Jadi itulah bedanya kita dengan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Masya Allah. Dulu mereka itu pantas ya, kaum muslimin kepengen berjihad, karena memang kalau baca Quran dijotosi ya, mereka dipaksa untuk melakukan kekufuran. Nah maka dalam hal ini kalau kaum muslim kuat maka boleh melakukan jihad. Nah tapi sekarang kita di Indonesia ini bebas, alhamdulillah, Allah memberikan kita keamanan ya. Yang mau pakai jilbab masya Allah dilindungi ya, nggak ada orang zalim yang misalkan memerintahkan untuk lepas jilbab, enggak ada, nggih. Enggak ada. Ya mungkin kalau sebagian orang ya mungkin ada saja seperti itu, oknum namanya. Tapi secara umum kaum muslimin itu bebas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya dengan ibadah-ibadah yang disyariatkan. Lah oleh karena itu kalau kita di suatu zaman yang di situ kita bebas beribadah, maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mengisinya dengan banyak ketaatan dan ibadah, bukan malah minta perang. Karena kalau kita minta perang, khawatirnya kita bakal tidak sanggup berperang. Ya. Dulu ketika belum ada perang, minta kepada Allah, perang, ya gitu ya. Ternyata begitu perang, diwajibkan Allah perang, melempem gak ketok irunge. Ya gitu ya. Nah, maka yang sedemikian ini dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nggih? Nggih. Nggih. Nggih, sudah di Madinah. Dalam? Nggih. Ofensif. Ofensif itu menyerang. Ya, menyerang. Nggih, sebelum hijrah sudah ada perintah sholat. Bahkan, nggih. Nggih, tapi zakatnya bukan zakat sekarang. Jadi kan syariat Islam itu turun secara bertahap, nggih. Jadi sebelum sholat 5 waktu diwajibkan itu sudah ada sholat, cuma belum sholat 5 waktu, nggak seperti sekarang. Sholatnya nggak tahu kita bagaimana. Begitu pula dengan zakat yang seperti kita itu. Misalkan ada zakat pertanian, ada zakat zakat mal, zakat yang lain-lain peternakan, itu kan diwajibkan di kota Madinah. Adapun di kota Mekah itu sudah ada zakat, bahkan dalam Al-Quran disebut zakat, tapi zakatnya nggak seperti sekarang, tapi zakat umum, nggak ada nisabnya. Jadi banyak-banyak berbuat baik kepada fakir miskin, yang seperti ini mempererat persaudaraan kaum muslimin. Dalam? Nggih, kalau tidak ada nasikhnya maka berlaku sampai sekarang. Seperti soal 5 waktu itu dari Mekah sampai sekarang. Kemudian syariat-syariat zakat itu di Madinah sampai sekarang. Karena kan yang bisa bertani, yang bisa beternak kan orang-orang Madinah. Sedangkan kalau di Mekah itu kan negeri perdagangan. Jadi di sana tidak bersawah, tidak bertani. Jadi kan kalau Madinah itu kan mata pencaharian penduduk rata-rata kebun kurma kan nggih. Tapi kalau di kota Mekah itu mboten. Karena namanya tandus biwadin ghairi dzar'in, suatu lembah yang kering, enggak ada tanamannya.
mau bertanam apa di sana? Kan nggak bisa, karena lembah kering, kan gitu nggih. Maka penduduk Mekah itu bisanya berdagang, dan mereka ahli berdagang. Dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala pintu-pintu dunia melewati perdagangan. Mana tadi? Oke. Nah, oleh karena itu, kalau memang kita dalam keadaan aman, maka jangan minta perang. Tapi keamanan ini disyukuri, diisi dengan banyak-banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi nanti kalau seumpama negeri Indonesia diserang oleh orang kafir, makanya juga jangan lari. Tapi kalau kita sekarang aman, manfaatkan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam riwayat Bukhari nomor 3024 dan hadis riwayat Muslim nomor 1742. Rasulullah SAW bersabda, la tatamannau liqa al-aduwi. Liqa al-aduwi nggih. Was'alullahal afiyah. Wahai para sahabat, janganlah kalian itu berangan-angan kepengin ketemu musuh. Jangan nyari musuh. Tapi mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala afiyah, keselamatan yang sempurna. Ya. Maka inilah perintah Rasulullah SAW, kalau dalam keadaan sudah jangan kepengin ketemu musuh. Fa idza laqitumuhum fasbiru, tapi kalau kalian ketemu musuh maka bersabarlah. Nah, kalau bahasa kita mirip-mirip dengan musuh, jangan dicari, ketemu jangan lari. Fa innal jannata tahta zilali suyuf, karena surga itu berada di bawah kilatan pedang. Nah, maka hati-hati nggih. Bisa jadi seseorang itu merasa ujub dalam suatu ibadah. Bahkan sebelum dia beribadah, dia sudah ujub dulu. Berapi-api, bahkan sempat woro-woro kesana kemari, saya akan demikian. Tapi begitu tiba hari pelaksanaan, tiba-tiba semangatnya padam, adem ayem alias melempem. Hati-hati ya. Nah, misalkan, wah pengen jihad, ternyata diwajibkan jihad, ternyata dia hilang, sembunyi. Nah, ada orang melakukan, saya kepingin itu, woro-woro dulu, saya akan melakukan ibadah ini dan itu, ya, ujub dulu, seakan-akan ibadah itu sangat mudah baginya. Tapi ketika hari H, ternyata dia tidak sanggup melakukannya. Nah, oleh karena itu, dalam beribadah kita tidak boleh bersandar pada diri sendiri, tidak boleh. Tapi dalam beribadah kita wajib memohon pertolongan kepada Allah. Ya, misalkan ibu-ibu ada yang mau umroh misalkan. Wah, sebelum umroh mengatakan, kalau saya di sana saya akan tawaf sehari 5 kali. Subuh tawaf, zuhur tawaf sunnah maksudnya nggih, asar tawaf, kemudian maghrib tawaf lagi, isya tawaf lagi. Wah, bahkan sudah woro-woro diumumkan di WA, diumumkan di Instagram, wah saya nanti akan begini dan begitu. Sampai sana karena bersandar pada diri sendiri kita ya, maka ternyata sampai sana loyo. Karena kita bersandar pada diri kita sendiri. Nah, tidak boleh demikian. Tapi kalau kita pengen melakukan suatu ibadah, maka minta tolong pada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada sahabat Mu'ad.
dalam Sahih Abi Dawud nomor 1522. Nggih. Bukan dalam yang Bukhari tadi 3.000 sekawan likur. 3024 3024. Lah masuk bahasa Inggris 300 3000. Nah, masa gitu ya, bahasa Jawa mawon nggih. Nggih. Adapun yang pesannya Rasulullah ini itu adalah Sahih Abi Dawud, nggih. Bukan Sunan Abi Dawud. Jadi Sahih Abi Dawud itu dari Sunan Abi Dawud dipilih oleh Syalbani rahimahullah di takhrir hadis-hadisnya, kemudian menjadi di situ sudah ada hadis-hadis yang terkumpul dari Sunan Abi Dawud ya. Jadi Sahih Abi Dawud nomor 1522 ya. Sesungguhnya Rasulullah SAW akhadha biyadihi, Rasulullah memegang tangannya sahabat Mu'ad dan beliau mengatakan, wahai Mu'ad, demi Allah aku sungguh mencintaimu wahai Mu'ad, karena Allah. Demi Allah, Rasulullah mengulangi lagi, demi Allah aku mencintaimu. Oleh karena itu Rasulullah SAW memberi wasiat kepada sahabat Mu'ad. Usika ya Mu'ad la tada'anna fi duburi kulli sholatin taqulu. Aku berwasiat kepadamu wahai sahabat Mu'ad, janganlah engkau meninggalkan doa ini di setiap akhir sholat. Doa apa? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nggih, masyaallah. Sampun hafal sedanten nggih. Ya Allah, tolonglah diriku. Berilah pertolongan kepadaku untuk selalu berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu, dan beribadah yang baik kepadamu. Jadi dalam zikir, dalam bersyukur, dalam beribadah yang baik, itu kita tidak bakal bisa, nggak bakal sanggup, kecuali kalau kita ditolong oleh Allah. Nah, maka kalau kita kepingin, ya Allah saya niat ngaji, maka minta tolong pada Allah. Ya Allah, mudahkanlah saya ngaji, ya Allah. Berilah saya semangat ngaji. Jauhkanlah dari sifat aras-arasan. Ya. Nah, kalau kita ditolong oleh Allah, nah, maka ngaji jadi mudah. Tapi kalau dari awal kita ujub, wah gampang, nanti saya tak akan hadis terus. Ya. Saya akan mendengar penjelasan ustadznya dari jam pertama sampai terakhir, gak bakal ngantuk. Kemudian ujub pada diri sendiri, ternyata ketika budal, gak jadi budal. Ya, atau ketika sudah zaman diterima majelis, ya, HP ini muni terus. Atau minimal ngobrol ambek koncone dewe. Nah, maka ngaji pun kita itu nggak bakal bisa ngaji dengan baik kalau tidak ditolong oleh Allah. Maka sebelum ngaji kita minta tolong kepada Allah agar dimudahkan dalam ngaji, ya, mempelajari ilmu agama, dan agar diberi ilmu yang bermanfaat. Oke, lanjut. Nah, kembali kepada ayat. Ayat ini mencela segolongan orang yang dulu berapi-api minta jihad. Tapi ketika jihad sudah diwajibkan kepada mereka, ternyata mereka takut. Takut apa? Bukan takut kepada Allah maksudnya di sini, tapi mereka takut kepada sesama mereka, artinya takut kepada manusia seperti takut kepada Allah. Dan ini tidak boleh. Menyamakan Allah dengan makhluk tidak boleh. Apalagi au asyadda khasyatan, apalagi kalau lebih takut kepada manusia daripada takut kepada Allah. Maka kita bisa saja takut yang tabi'i, nggih. Ya. Misalkan laki-laki
mujahid fisabilillah, ya tentu kita sebagai manusia kalau kita ketemu pedang mau dibacok orang ya takut mestinya. Mau ditembak orang ya kita takut, kita manusia kok. Tapi takut ini bisa dilawan dengan takut yang lebih besar, yaitu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takut itu bisa dilawan, dihilangkan dengan takut yang lebih besar. Contoh, seseorang takut melewati sebuah tempat yang gelap. Ada orang yang takut begitu takutnya, atau mungkin pengecut, dia tuh takut sekali melewati tempat-tempat yang gelap. Nah, maka kalau dia mau lewat tempat situ, dia nunggu orang lewat baru dia lewat bersama-sama atau nunggu kawannya. Suatu hari ketika dia sedang menunggu kawannya, ternyata ada anjing galak ucul. Nah, ternyata dia lebih takut kepada anjing daripada takut kepada gelap. Akhirnya tempat gelap itu dia lewati karena takut sama anjing tadi. Nah, dikalahkan dengan seperti itu. Nah, dan itu banyak sekali contohnya sangat banyak. Misalkan lagi seseorang yang takut takut kepada guru, sehingga dia nggak mau sekolah. Tapi kalau dia nggak sekolah, sama ibunya dimarah-marahi. Dia lebih takut kepada ibunya daripada kepada gurunya. Akhirnya daripada dimarahi ibunya, maka dia tetap pergi sekolah. Nah, semacam itu nggih. Lah intinya takut kepada makhluk dalam perkara tabii ya itu wajar. Tapi takut itu tidak boleh melebihi takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang seperti ini menjadikan seseorang melanggar perintah Allah, menerobos larangan-larangan Allah dengan alasan takut pada manusia. Lah niku bahaya di situ. Diperintahkan oleh Allah tidak mau, tapi diperintah manusia dia taat. Kenapa? Takut. Ya. Ada suatu hal yang diharamkan oleh Allah, tapi dia lakukan. Kenapa? Karena takut kepada manusia. Lah niki bahayanya di situ. Seperti konteks ayat ini, sebagian orang itu kan diperintahkan Allah, kaum muslimin diperintahkan oleh Allah untuk jihad. Tapi mereka tidak jihad, keberatan jihad gitu loh. Menolak jihad. Kenapa? Karena takut kepada manusia. Loh kok takut pada manusia? Bukannya harusnya kalian lebih takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dan ini bukan hanya takut seperti ini saja, termasuk takut dalam bahasa kita itu seperti sungkan. Nah, sungkan ini bahasa Indonesia ini apa nggih? Sungkan apa Bu? Barangkali Bu ada yang ngerti sungkan bahasa Indonesianya? Nah, gitu nggih. Dan penyakit sungkan ini yang berlebihan kepada manusia itu kalau sampai mengalahkan sungkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah penyakit yang sangat berbahaya, yang mana ini adalah termasuk penyakitnya Abu Thalib yang menjadikan dia tidak mau bersyahadat. Nggih. Kalau kita takutnya pada ini Ustaz, apa tuh? Dulu memang saya takut Ustaz, tapi sekarang sudah berkurang. Nggih. Nggih. Jadi kalau Ustaz yang orang-orang itu kemudian seperti ini, misalkan apa ya, yang tidak terburu, jadi Ustaz misalkan dulu apa saya nggak pernah lihat ada yang beda-beda itu loh. Oh nggih.
Nggih. Nggih. Nggih. Nggih. Kalau kita takut kepada barang halus gitu ya, istilahnya ya. Seperti apa? Bubur barang halus. Wedak. Nah. Barang-barang halus seperti itu, maka banyak-banyak minta perlindungan dari Allah, minta dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena hati ini yang menguasai adalah Allah, bukan kita. Kalau kita ingin berani, maka minta kepada Allah. Inna quluba bani Adam baina asbu'aini min asabi'ir rahman yuqallibuhu kaifa yasha. Hati anak Adam itu ada di antara dua jari, di antara jari-jari jemari Allah Subhanahu wa taala, dibolak-balik oleh Allah sekehendak Allah. Kadang orang takut, kadang orang semangat, kadang orang berani, kadang orang lemes. Nah, gitu nggih. Itu Allah yang mengatur. Maka kalau kita ingin hati kita tegar, minta pada Allah. Nah, terus banyak-banyak baca surat Al-Baqarah ayat 34, maksudnya ditadaburi. Mentadaburi surat Al-Baqarah ayat 34. Ini ditadaburi maksudnya ya. Direnungkan maknanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Tigang dosa sekawan. Ya, jangankan barang halus. Nah, kata orang ngoten nggih. Jangankan setan jin, malaikat saja disuruh sujud penghormatan kepada siapa? Nabi Adam alaihissalam. Jadi secara penciptaan manusia itu lebih superior daripada setan. Maka panjenengan itu lebih mulia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Apa? Surat apa itu, Bu? Surat Laqad khalaqna, Atin ayat 4 ya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Jadi panjenengan itu lebih baik penciptaannya daripada setan. Nah, oleh karena itu tidak perlu takut kepada syaitan. Kalau kita takut kepada syaitan, bahkan melakukan persembahan kepada syaitan, setan itu tambah senang karena dimuliakan oleh sesuatu yang lebih mulia daripada dia. Nah, jadi kan kalau kita memasuki suatu tempat, misalkan bebat alas, gitu ya, maka jin-jin yang ada di situ itu minggir, ngalah dengan manusia. Seperti itu. Tapi kalau kita yang ngalah pada jin, kita merendahkan diri kita sendiri. Mbah nuwun sewu, mbah nyuwun 10.000, amit nggih. Malah setane apa? Wah, ternyata orang ini memuliakan saya gitu. Ya, mau lewat jembatan ya lewat saja, minta tolong kepada Allah, berlindung kepada Allah. Karena Allah itu zat paling mulia, ya, yang maha menguasai segala sesuatu. Minta tolong kepada Allah, bukan malah minta tolong kepada sesuatu yang lebih rendah penciptaannya daripada manusia. Kan kebalik ngoten lho. Nah, misalkan kalau dalam urusan dunia, misalkan
dalam urusan dunia nggih. Kalau panjenengan kehilangan sandal, kira-kira lapor siapa, Bu? Lapor polisi. Ya, misalnya kepengen sandalnya jenengan mahal misalnya, hilang, dibawa orang. Kira-kira kalau lapor polisi atau jangan sandal ya, sepeda motor misalnya ya. Dalam diikhlaskan. Temen tah. Ya, misalkan saja sepeda motor hilang ya. Maka panjenengan akan lapor polisi yang lebih ahli dalam hal pencarian. Masa panjenengan sepeda hilang lapor pada anak TK kan boten. Nah, jadi kira-kira begitu itu. Kita ini lebih mulia daripada jin, manusia itu lebih mulia daripada jin, tapi kok malah minta tolong kepada anak TK maksudnya begitu. Kira-kira seperti itu ya permisalnya. Masa kita minta tolong kepada zat yang lebih bawah daripada kita. Itu dari segi penciptaan loh nggih, dari segi penciptaan. Ya, tapi kalau bisa jadi jin itu lebih mulia daripada manusia kalau jinnya beriman, manusianya yang kafir, gitu ya. Jinnya itu ganggu manusia. Dalam Nggih. Dia baru saja tinggal rumah, tidur, terus nggak tahunya tempat tidurnya itu malah yang diangkat gitu loh sahabat. Nggih. Kan turun lagi, dia ngomong kalau ini kenal jangan ini caranya. Habis diturunkan, dia berdiri, dia diangkat lagi, badannya dijunjung. Nggih. Gimana itu? Nggih. Nggih, jangankan kasur nggih. Singgasana Ratu Bilqis saja bisa dipindah ke mana? Ke kerajaannya Nabi Sulaiman. Bahkan ada jin yang nyolong sembako di mana? Di Baitul Mal. Ditangkap sama siapa? Ditangkap sama siapa? Halo? Ditangkap sama sahabat Abu Hurairah. Jadi sahabat Abu Hurairah ditugaskan untuk menjaga Baitul Mal. Tapi ada yang nyolong, ternyata dia adalah jelmaan setan. Ditangkap oleh sahabat Abu Hurairah selama 3 malam. Ya, kemudian akhirnya ya berita Rasulullah itu adalah setan kan gitu ya. Nah, intinya ibu-ibu, kalau ada setan mengganggu kita, maka kita itu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan berlindung kepada syaitan yang lain. Contoh seorang salaf yang bernama Mujahid, singkat saya Mujahid atau Qatadah lupa saya Al-Tafsir. Beliau itu sholat malam ibu-ibu. Beliau itu sholat malam, ternyata ada sholat malam kan tentu sudah sepi malam-malam nggak ada orang sendirian Ternyata ada sosok anak kecil di depan beliau. Ya apa sampean? Dalu-dalu kono wong kok ada anak kecil tidak dikenal. Lu ngarepe sampean. Kira-kira sampean melayu bunga-bunga apa pingsan? Hah? Kira-kira sampean milih mana? Lari, teriak-teriak atau pingsan? Lah ini imam ini dikejar itu anak kecil. Dikejar. Kan Abu Hurairah kan lihat orang apa? Nyolong sembako. Ya. Sama Abu Hurairah ditangkap, bukan malah lari Abu Hurairah ditangkap. Maka ini imam ini dia lari. Dia lari ngejar anak ini lari. Sampai lewat pagar ketebuk begitu. Nah, oleh karena itu pertama, kalau kita melihat seperti itu dan semoga jangan sampai kalau kita melihat seperti itu ya, minta tolong kepada Allah, jangan malah minta tolong kepada setan yang lain, jin yang lain. Jangan. Dalam? Oke, jadi oke. Nah, gini nih. Kembali pada ayat.
Jadi kenapa sih kok orang-orang yang disebutkan dalam ayat ini mereka kok takut pada manusia? Karena takut mereka kepada Allah kurang. Kenapa kok kita takut setan? Karena takut kita pada Allah kurang. Sahabat Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau itu sangat takut kepada Allah. Sehingga tidak takut kepada yang lain. Bahkan setan takut pada sahabat Umar radhiyallahu taala anhu. Ya. Oleh karena itu, di antara resep agar kita tidak takut setan itu ada pada surat Fatir ayat 28. Nah, ini resepnya nih, biar nggak takut kepada sesuatu selain Allah. Nggak takut pada orang kafir, nggak takut kepada barang halus, barang kasar. Ya. Ini apa namanya resepnya? Siapa ketemu? 28. Surat 35 ayat 28 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nasi wad dawabi wal an'ami mukhtalifun alwanuh kadzalika innama yakhsyallaha min ibadihil ulama innallaha azizun ghafur." Surat 35 ayat 28. Dan demikian pula di antara manusia, makhluk bergerak yang bernyawa dan makhluk bergerak yang bernyawa dan dewa ternak, ada yang bermacam-macam warnanya dan jenisnya. Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya hanyalah para ulama. Sungguh Allah Maha Perkasa Maha Pengampun. Kita perhatikan innama itu adalah kalimat pembatasan. Innama itu dalam ilmu balaghah disebut adatu qasrin. Takhsisu syai'in bi syai'in. Ya. Takhsisu syai'in bi syai'in bi tariqatin makhsusin. Mengkhususkan sesuatu dengan cara yang khusus. Ya. Yaitu dengan pakai innama. Maka kalau kita memaknai ayat ini, dan yang hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah para ulama saja. Jadi di antara makna ayat ini, wallahu bisawab, para ulama yang benar-benar ulama itu enggak takut kepada apapun. Tidak takut apapun sama sekali. Kecuali hanya kepada Allah. Jadi gak takut genderuwo, gak takut tuyul, gak takut wewe gombel, barang halus, barang kasar. Takutnya hanya kepada Allah. Siapa mereka? Ulama. Ulama siapa? Dari kata ilm, orang yang berilmu. Kalau kita ingin berani, kalau kita ingin hanya takut kepada Allah, maka syaratnya adalah memperdalam ilmu agama. Jadi kan kadang kita kan kalau mau menyampaikan riba haram, itu takut kita. Menyampaikan itu takut. Loh kenapa takut? Sampaikan saja dengan cara yang baik. Ada orang menyatakan suap itu haram. Ya, sogok ketika pemilu itu haram. Yang dapat amplop berapa nih sini, Bu? Ada orang mau ngomong itu haram saja takut. Ini acara bid'ah, ini acara ada kesyirikan, tidak boleh. Itu saja takut. Tapi para ulama yang benar-benar ulama tidak takut. Mereka takutnya hanya kepada Allah. Berarti tidak takut segala sesuatu apapun kecuali pada Allah. Tidak takut barang halus, tidak takut barang kasar, takutnya mereka kepada Allah saja. Berarti kalau kita masih takut kepada yang sedemikian itu, berarti kita masih butuh banyak menuntut ilmu agama. Karena seseorang itu takut karena tidak kenal biasanya. Ya, dia takut pada misalkan
sosok wewe gombel misalkan atau toyol. Karena dia kan menganggap toyol itu mengerikan gitu ya. Wewe gombel itu menakutkan kan gitu. Padahal kita dan dia sama-sama makhluk Allah, cuma dia itu adalah jin yang menyamar sebagai sosok yang mengerikan gitu. Ya. Kalau kita benar-benar kenal, maksudnya kenal, ya maka kita tidak takut. Tapi karena kita sudah persepsinya, oh ini suatu yang mengerikan, nanti saya diginikan, padahal enggak. Nah, maka ketakutan itu ternyata dari kita sendiri. Tengge? Sampai mana tadi, Rek? Dalam? Dalam? Kalau imannya lebih kuat, mungkin godaan setan itu sedikit. Ya enggak loh, kalau nggih. Nggih. Jadi orang itu semakin imannya kuat, cobaannya semakin besar. Termasuk setan yang digunakan ditugaskan untuk menggoda kita itu juga semakin ahli kan gitu. Semakin ahli, tapi ingat godaan syaitan yang paling berbahaya itu bukan penampakan ibu-ibu. Tapi yang paling berbahaya dari setan pada ayat sebelumnya tadi kita sebutkan adalah apa? Adalah tipu daya setan, dan tipu daya setan itu lemah. Berarti kebalik, kalau kita takut wujudnya setan tapi tidak takut kepada tipu daya setan, tidak takut terjerumus dalam tipu daya setan, kebalik. Ketika Allah menjelaskan haramnya riba, santai wae. Wis sing penting kaya, enggak takut. Bu, ini acara bid'ah, Bu, ajaran kesyirikan. Oh, enggak apa-apa. Kita datang untuk dalam rangka apa? Dalam rangka katanya apa? Untuk persaudaraan. Nah, padahal itu dilarang, enggak takut itu. Ini tipu daya tapi enggak takut. Tapi ketika setan menjelma takutlah, kebalik. Itu adalah takut yang terbalik. Harusnya lebih takut terjerumus dalam tipu daya setan daripada takut kepada penampakan setan. Kebalik ya. Kan begitu, kadang umumnya orang itu seperti itu. Dijelaskan dalam Al-Quran, dosa zina itu nanti di akhirat akan ditempatkan di suatu periuk. Laki-laki perempuan tidak berpakaian, kemudian disumut panas, mereka meronta-ronta kepengen keluar lewat atasnya yang sempit. Ya, itu dosanya hukumannya bagi orang yang zina. Tapi nggak takut ketika mendengar hadis ini, meringis gitu aja, derewes gitu aja. Nah, disebutkan hadis tentang siksa neraka, nggak takut. Tapi ketika disebutkan wewe gombel, takut. Padahal itu nggak jelas, ya, nggak jelas. Padahal itu kan hadisnya tadi, hadisnya sahih, dia nggak takut. Tapi ketika disebutkan, ono akeh toyol, takut dia. Ini adalah takut yang terbalik, takut tidak pada tempatnya. Nah, mungkin kita ini, Bu, kita semuanya termasuk saya, kita ini kurang takut terhadap murka Allah. Kita ini kurang takut kepada neraka Allah. Tapi kita takutnya kepada barang-barang yang tidak jelas, kan gitu nggih. Kan itu banyak orang ngaku-ngaku seperti itu, padahal itu belum tentu ada. Bisa jadi orang itu mimpi, ya, bisa jadi suara bayi itu adalah suara burung, kan ada. Burung itu suaranya mirip tangisan bayi itu ada. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi, Bu? Nggih. Nggih.
Nggih. ternyata dia memimpin ya ambil ini untuk duitnya langsung dari pahala yang akan diterima oleh tahun semua gitu. Terus mimpin gitu berhubung hari Jumat kan pakai masker juga ya Ustaz. Kan otomatis saya masuk keluar sendiri gitu. Kan ya, jadi saya mereka apa itu seperti tahlilan gitu ya sore-sore gitu tahlilan. Jadi saya ya sholawatan aja. Jadi kan kayak film semua ya di sana itu kan baca tahlil dan saya biasanya itu Ustaz. Jadi saya baca sholawat. Nah itu bagaimana Ustaz? Tapi saya kan tetap ada di tengah-tengah mereka gitu Ustaz. Nggih. Nggih, kalau sebelumnya kita tidak tahu dan dalam kondisi terjebak, maka kita bertobat kepada Allah. Kemudian jangan diulangi lagi. Karena kadang gitu orang-orang di kampung itu repot. Undangannya akikoh ternyata ada acara seperti itu. Undangannya itu tasyakuran ternyata acaranya juga seperti itu. Sehingga konsekuensinya kalau ada seperti itu maka kita pamit. Dan panjenengan pamit itu hak panjenengan, hak mereka nggak bisa melarang. Kalau tidak salah Undang-Undang Dasar pasal 29 ayat 2. Nah, itu ya. Dengan baca itu, kira-kira isinya itu kalau tidak salah ya, nanti cek lagi. Setiap warga negara berhak melakukan ibadah menurut agama dan keyakinan masing-masing. Jadi tidak ada orang yang berhak memaksa kita untuk mengikuti acara kesyirikan dan bid'ah, tidak ada yang berhak. Kita itu berhak melakukan ibadah sesuai keyakinan kita dan itu dilindungi oleh negara, Bu. Nah, panjenengan keluar betul apa sampean enggak melanggar hukum. Bahkan sampean berpahala karena panjenengan mengingkari acara tersebut. Jangan diam di situ lagi. Karena ketika ada kemungkaran, ada kewajiban amar ma'ruf nahi munkar dan itu ada 3 tahap. Yang pertama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi." Barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, hendaklah dia mengubah dengan tangannya. Nah, tapi ini kan kita nggak mampu, nggih. Ini yang mampu pemerintah, kita rakyat biasa kita nggak mampu. Fa in lam yastati fa bilisani. Kalau nggak mampu dengan tangan maka dengan lisan. Nah, ini kita bisa dinasehati, sampaikan udur mohon maaf Pak, ini acara tidak disyariatkan, tidak ada tuntunannya, saya pamit. Semoga sampai diberi daya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wani Bu ngomong ngoten? Hah? Nggih ta? Ngenteni jadi direktur sih. Nah, misalkan kalau nggak berani, misalkan nggak berani, yang minta Allah berani. Kalau nggak berani, maka tahap yang terakhir nih. Fa in lam yastati fa biqalbihi. Kalau dengan lisan juga nggak bisa, maka dengan hati minimal ingkari dengan hati, jangan malah ikut-ikutan meninggalkan. Gak wani ngomong rek, tapi minimal saya tidak ikutan, ya. Minimal tidak ikutan, kita nyeliwer begitu saja, ya. Kita meninggalkan tempat itu. Dan alhamdulillah di negeri kita dilindungi itu. Ada undang-undangnya, nggak boleh kita dipaksa itu. Nah, dulu kan ada lembaga ada semacam minimarket dulu ya. Yang penjaganya itu muslim dipaksa atau diperintahkan, diinstruksikan memakai topi Sinterklas. Ya dulu ya, di mana itu? Nah, itu ya kita menolak. Dilindungi negara, tidak boleh ada orang memaksa untuk memakaikan topi Sinterklas itu tidak boleh. Bahkan negara melindungi kan gitu ya. Nah, nggak boleh seseorang memaksa untuk memakai atribut-atribut suatu agama tertentu yang tidak diyakini. Nah, jadi panjenengan itu dilindungi Bu, enak backingannya akeh. Nah, jangan dikira sama itu ilegal, tidak, resmi kita ini resmi. Ya kita nggak bisa maksa orang, kita pun tidak bisa dipaksa orang. Tapi panjenengan punya hak menyampaikan dengan lisan. Nek dengan lisan saja tidak bisa, ya wis minimal hatinya mengingkari, jangan malah ikut. Masa kalah dengan burung hudhud. Burung hudhud itu ketika dia melihat kesyirikan yang dilakukan oleh penduduk Sabah, burung hudhud nggak terima, Bu.
Padahal burung hudhud iki gelare apa? Ya, sarjana apa dia? Nah, panjenengan sarjana kabeh nggih. Dokter, profesor. Nah, nggih ta? Ada nggih, ada nggih yang sarjana nggih. Masa enggak berani menyampaikan? Nah, nggih, apalagi ada dokter. Nah, sudah punya gelar, masa kalah dengan burung hudhud? Burung hudhud itu enggak pernah sekolah. Tapi berani menyampaikan pada Nabi Sulaiman, saya menemukan kaum begini. Nah, seperti itu nggih. Orang sholawatan aja kita gak berdiri gini Ustaz. Berarti gak menghormati Rasulullah itu langsung kok begitu kenal Ustaz. Nah, itu kan persepsi dia kan, menurut dia kan Rasulullah datang, padahal itu kan Rasulullah enggak datang toh. Fatimah radhiyallahu taala anha itu begitu mencintai Rasulullah ayahanda beliau sallallahu alaihi wasallam sampai beliau itu wafat 6 bulan setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula para sahabat. Tapi nggak ada ceritanya mereka saking kangennya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai mengatakan bahwa Rasulullah hadir, sholawatan demikian yang nggak ada tuntunannya, kemudian mengklaim bahwasanya Rasulullah hadir. Jare sapa? Nah, kalau misalkan di Gresik ada orang barengan mengadakan acara seperti itu di 10 tempat. Kira-kira teko sing nang ndi? Undangane ana 10 iki. Mari sak kabeh. Ya. Dan kalau seperti itu konsekuensinya Rasulullah SAW mengetahui segala kejadian ketika wafatnya, ketika Rasulullah sudah wafat. Tapi Rasulullah kan ada yang nggak tahu kejadian yang dialami umatnya setelah Rasulullah wafat. Jadi ketika di akhirat kelak Rasulullah SAW menunggu umatnya di mana, Bu? Menunggu umatnya di telaga Haud. Masya Allah, niki kebaikan Rasulullah kepada umatnya. Beliau nunggu kita di telaga Al-Haud. Kalau sungai Al-Kausar. Kalau telaga Haud. Oke. Nggih. Sungai ambek logo beda nggih, danau nggih. Kali ambek danau. Inna a'tayna Al-Kausar, sesungguhnya kami berikan padamu Muhammad sungai Al-Kausar. Kalau telaga Al-Haud. Dan itu belum sampai surganya belum. Dari sungai Al-Kausar itu ada 2 saluran yang menuju telaga Haud. Barang siapa minum dari air itu dia tidak akan dahaga selamanya. Rasulullah nunggu umatnya teng meriku. Maka umatnya Rasulullah ke situ minum situ ternyata ada yang tidak boleh minum, dihalangi. Kata Rasulullah SAW, ini umatku. Namun dikatakan kepada Rasulullah SAW, innaka la tadri ma ahdasu ba'daka. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak tahu apa yang mereka karang-karang, buat-buat setelah sepeninggalmu. Jadi Rasulullah tidak tahu kalau umat bagian umatnya akan berbuat bid'ah seperti ini, seperti itu, hal-hal baru itu ada yang nggak tahu oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kalau seumpama acara ritual tadi itu ada dalilnya, maka tolong ditunjukkan. Nanti saya akan ikut kan gitu ya. Ya, kan enak ketemu Rasulullah, siapa gak kepengen ketemu Rasulullah kan gitu. Nah, tapi kan kita butuh dalil karena itu adalah masalah gaib dan tidak ada yang tahu masalah gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena mereka sampai saat ini belum bisa menunjukkan dalilnya, maka kita tidak ikut karena kita cinta dengan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Lagi Ibu? Nggih. Nggih. Acaranya apa dulu? Kalau acaranya sekedar walimahan, kita bantu walimahan. Ya, pilih-pilih ya. Ya, kalau ada hubungan itu maka kita sampaikan dengan itu, Bu, dengan enggak boleh ya ini bantu-bantu masak. Nah, tergantung acaranya. Kalau acaranya campur,
acara campur ya. Ada makan-makan, ada santunan, ada apa. Maka panjenengan kalau mau bantu yang tidak berkaitan dengan itu misalkan ya. Tapi kalau berkaitan dengan itu sudah lebih baik sampaikan terus terang, mohon maaf, dalam Islam yang seperti ini tidak boleh. Saya takut pada Allah, saya nggak bisa bantu. Semoga sampai diberi daya oleh Allah. Kalau sampai menang baik, sampai bakal diajak terus. Tapi kalau panjenengan berani tegas satu kali saja, mereka diundang. Hah? Oh enggak. Saya Islam kok, gitu saja, nggih. Nggih, kalau panjenengan punya dalilnya nanti saya ikut tolonglah. Mosok sampean duwe ilmu di pek dhewe. Kalau memang benar ada dalilnya, sampaikan kepada kami. Lah, karena kita tidak ikut acara seperti itu, maka ganti dengan silaturahim. Ketika enggak ada acara itu kita datang. Kita tetap silaturahim, tetap. Tapi khusus pada acara-acara itu kita tidak datang, sampaikan dengan baik. Dan yang mengalami kejadian seperti ini bukan kita saja, banyak saudara-saudara kita seperti ini. Ya, di mana-mana banyak saudara kita seperti ini. Dan alhamdulillah banyak yang berhasil, sampaikan secara terus terang sampai mendapatkan pahala dakwah. Tapi jangan kasar, nggih. Cara menyampaikan jangan kasar, sampaikan dengan ilmiah yang sopan, yang lembut, yang tegas. Ya, jangan sambil mencak-mencak bawa panci. Ya, diantik-antikno jangan. Ya, tapi sampaikan dengan ilmiah. Karena saya umatnya Rasul, saya ikuti Rasul. Saya tidak mau mengikuti ajaran-ajaran dari selain Rasul. Nek sampean ajaran sampean kan dari Rasul, monggo pun di dalile, kalau ada dalil saya ikut. Nah, itu saja. Minta seperti itu. Nah, kenapa enggak ikut ngadeg? Saya ikut Rasul, Mas. Nah, bahkan ketika Rasul kita enggak datang seperti itu. Nah, kalau sampean memang ngaku cinta Rasul, mana buktinya? Kalau ada buktinya saya ikut. Sampai sekarang kita tidak mendapatkan hal itu. Oke. Dan kalau seseorang itu semuanya merujuk kepada hadis Rasulullah SAW, podo. Meskipun di Indonesia, di Kutub Utara, di Amerika podo. Ritualnya ibadah podo. Tapi kalau nggak ada dalilnya, maka yang terjadi adalah bid'ah. Maka terjadi banyak inovasi di mana-mana. Seperti acara seperti tadi ya, itu antara kampung satu dengan kampung lain beda. Kalau di suatu kabupaten ada 1000 kampung, maka ada 1000 ritual yang berbeda. Kenapa? Tergantung kreasi masing-masing. Itu adalah kreasi yang tidak pada tempatnya. Jadi kalau mau berkreasi, ya silakan membuat HP yang ada AC-nya. Ada kipasnya. Ya. Misalkan membuat sepeda motor yang bensinnya adalah air mineral. Nah, itu silakan. Ya. Tapi kalau kreasinya terhadap agama tidak boleh. Agama ini adalah mengikuti warisan Rasulullah SAW, terima apa adanya, jangan diubah-ubah. Nah, itu perlu kita tanamkan kepada saudara-saudara kita. Ya, ada lagi, Ibu? Panjenengan lihat jamak sampun nggih? Iya, jadi saya itu dulu salat zuhur terus nggih. Nggih. Ternyata di situ tuh sudah ada asar. Nggih. Jadi kalau di situ sudah ditegakkan sholat asar, sudah berdiri, maka catatan pertama, niat imam dan niat makmum tidak harus sama. Jadi boleh kalau imamnya niat sholat asar, makmumnya niat sholat zuhur, boleh. Zuhur 4, tergantung jenengan safarnya itu sudah jarak safar atau belum. Kalau sudah jarak safar, ya, kalau menurut jumhur kan safar 80 kilo. Nah, sini Malang itu berapa kilo? Lebih nggih. Nah, kalau sudah lebih, maka panjenengan bisa qashar. Dan karena panjenengan juga safar dan juga wanita kan tidak wajib jamaah. Jadi misalkan panjenengan sholat sendirian tidak apa-apa.
Jadi misalkan zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, di jamak takhir qashar juga bisa. Betul. Bicara pada kasus saya itu aja, Ustaz. Nggih. Jadi posisi saya itu waktu itu saya otomatis ikut jamaah asal mereka, tetapi niat saya sholat zuhur. Terus saya berhenti di rakaat kedua menunggu jamaah itu selesai keempat kemudian salam. Nggih. Terus saya selanjutnya berdiri lagi untuk 2 rakaat lagi meneruskan saya yang untuk melaksanakan sholat asar. Nggih. Nggih. Nggih, jadi salamnya bareng imam, kemudian imam kan sudah selesai, kita masih ada tanggungan sholat asar, maka karena dalam keadaan safar lanjut qomat lagi kalau laki-laki ya. Qomat lagi misalkan kalau saya qomat lagi kemudian sholat asar 2 rakaat sendirian. Kalau ada barengnya sesama teman safar nggih monggo berjamaah. Dalam terus kalau sama perempuan tapi kan itu di masjid Bu, jangan Bu nggih. Kalau jenengan di masjid kalau kan kedengar laki-laki jangan nggih, tapi nanti saya perempuan laki apakah wanita pakai qomat atau enggak. Kalau laki-laki qomat. Ya kalau wanita tidak perlu nggih, tidak harus sebenarnya, tidak harus. Ada lagi Ibu? Melanjutkan 2 rakaat berikutnya kita ngomongnya itu kalau di masjid jangan Bu, nanti suara jenengan terdengar oleh para laki-laki, kan di masjid banyak laki-laki toh. Dan kalau panjenengan jadi para wanita sholat sendirian berjamaah antar wanita, maka imamnya di tengah di satu shaf, jangan maju satu shaf dengan itu. Adapun tentang qomatnya wanita nanti tak merujaah lagi ya, apakah ada saya mohon waktu tentang qomatnya wanita ini ada apa enggak nggih. Ada lagi Ibu? Nggih. Nggih. Jadi kan kita kan hemat dalam penggunaan air sebagaimana ditunjukkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika nyeduh air itu cukup dengan al-kafu, dengan tangan. Kelihatan nggak kamera nih? Nyeduk ngeten. Lah, ngeten. Ditampani dengan tangan kanan. Tapi kalau kumur-kumur sama hidung segini saja. Kalau pakai keran diginikan, dibuka. Oke. Maksudnya gimana yang ditanyakan bagaimana? Ini saya samanya saya koordinasi sama. Nggih. Terus airnya itu tinggal separuh gelas aqua gini. Nggih. Itu khusus untuk kumur sama hidung itu gimana? Ya sih tinggal kumur sama istinsyak toh. Misalkan niki nggih, air nggih. Cukup enggak nggih setengah nggih? Coba dulu. Jadi kan wudu itu bisa sekali-sekali marotan, bisa marota ini, bisa salah marot, bisa 2 kali, bisa 3 kali. Tapi untuk mengusap cuma sekali ya. Nah karena airnya sedikit, maka kita wudunya cuma sekali-sekali. Berkumur sekali, wajah sekali, tangan sekali, kepala sekali, kaki sekali, gitu ya. Nah misalkan kalau kumur-kumur dan istinsyak, ya tuangkan di sini, di tangan ini nyadong ini tuangkan, lah kemudian dekatkan ke hidung, dihirup, kemudian dimasukkan ke mulut. Sedot. Ada yang berpendapat bahwasanya kumur-kumur dan istinsyak itu sunnah.
sunnah. Maka kalau pakai pendapat ini memang tidak wajib. Tapi ada yang memasukkan bahwasanya kumur-kumur dan istinsak itu termasuk wajah. Jadi wajib juga. Nah, untuk jaga-jaga saja. Maka kalau air sedikit tetap kumur-kumur dan istinsak meskipun cuma 1 kali. Meskipun cuma 1 kali. Nah, tapi kalau di base ya pakai jaket atau apa ya, ditaruh di atas paha biar airnya nggak merembet kemana-mana. Ya. Kemudian dibaskan ke jaketnya. Tapi kalau itu sholatnya sholat wajib, maka aslinya kita harus turun untuk sholat wajib. Jadi sampai pesan kepada supire, ya karena jenengan misalkan jenengan kan nyewa base gitu ya, direktori base. Jenengan minta Pak jam sekian harus berhenti untuk sholat zuhur, sholat asar, jamak qashar. Tapi kalau kita ikut bis umum nggak bisa, bahkan supirnya nggak sholat kadang ya. Ya wes gimana lagi, karena nggak bisa itu ya kita butuh di bis. Gitu ya. Ada lagi Bu? Sampun? Nggih. Niki tadi titipan apa untuk wakaf Al-Qur'an nggih niki? Oke. Nggih. Jadi ayat 77 niki belum selesai nggih. Nah, nanti insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Kalau tidak ada lagi yang tanyakan, kita cukupkan sekian. Kalau ada benarnya maka itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada kesalahan maka dari saya pribadi mohon dimaafkan. Dan tadi masih ada PR ya, belum tak jawab tentang komatnya wanita. Saya belum tahu ya, atau lupa, butuh murojaah lagi. Kita tutup. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.